Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid dari Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini kita akan membahas laporan keuangan konsolidasi pada akuisisi dengan menggunakan metode biaya perolehan atau metode cost. Penggunaan metode ekuitas sudah kami bahas di video saya sebelumnya. Bagi yang ingin melihat pembahasan hal yang sama dengan metode ekuitas, bisa dilihat video saya yang lain. Baik, semoga Allah memberikan kemudahan, kefahaman di dalam memahami materi ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, ketika saham perusahaan anak dibeli oleh perusahaan induk, maka perusahaan induk akan mencatat awal mulanya pada saat pembelian itu ke dalam akun investasi saham PT anak, PT titik-titik, sebesar biaya perolehan atau harga perolehan atau sebesar cost. Nah, ini sudah tuntas di video-video saya sebelumnya. Nah, prosedur pencatatan berikutnya setelah satu periode akuntansi berjalan dan pada periode-periode akuntansi berikutnya, maka perusahaan induk sebagai pengakuisisi dapat menggunakan satu dari dua metode ini. Metode ekuitas yang sudah pernah kita bahas di video saya sebelumnya dan metode biaya atau metode biaya perolehan, cost method yang akan kita bahas di video kali ini. Saudara, jadi ini posisinya, jadi tanggal akuisisi ini adalah setelah satu periode akuntansi beroperasi. Nah, pekerjaan kita ada di sini. Pekerjaan kita ada di sini. Namun pada video kali ini nanti kita tetap akan bahas secara komprehensif bagaimana penyusunan laporan keuangan pada saat tanggal akuisisi, ya, sesaat setelah akuisisi dilakukan, lalu bagaimana laporan keuangan pada tanggal 31 Desember setelah satu periode beroperasi. Baik akuisisi yang dilakukan pada awal periode di video ini maupun akuisisi yang dilakukan tidak tepat pada awal periode yang ada di video berikutnya setelah ini. Nah, sekedar mengingatkan kembali tentang metode ekuitas. Perusahaan dikatakan menggunakan metode ekuitas atau equity method jika akun investasi saham perusahaan anak selalu diadakan penyesuaian terhadap adanya perubahan atau perkembangan yang berbentuk laba atau rugi dan pembagian dividen yang terjadi dalam perusahaan anak. Jadi akun investasi saham perusahaan anak ini selalu terjadi penyesuaian, ya. Bisa mengembang, bisa mengecil, mengembang, mengecil. Ingat di video saya yang lalu saya meminta untuk pemirsa mengingat betul ilustrasi yang saya berikan di mana ada tumbuhan yang setelah satu periode mengembang, mengecil, mengembang, mengecil begitu. Sehingga akun investasi saham perusahaan anak senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi pada perusahaan anak. Nah, di metode biaya perolehan, PSAK 15 ini menyatakan bahwa metode biaya adalah metode akuntansi yang mencatat investasi sebesar biaya perolehan. Penghasilan baru diakui oleh investor apabila investi mendistribusikan laba bersih yang berasal dari laba setelah tanggal perolehan. Ya. Akun investasi saham perusahaan tidak pernah dilakukan penyesuaian yang berhubungan dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi dalam perusahaan anak. Ya. Nah, ini metrik perbedaannya. Ya. Yang pertama, nilai tercatat investasi pada tanggal akuisisi sama-sama sebesar biaya perolehan atau sama-sama sebesar harga perolehan. Biaya perolehan itu apa? Harga kurs ditambah biaya komisi, provisi, dan lain-lain. Ya. Lalu berikutnya nilai tercatat investasi setelah akuisisi pada metode biaya tetap sebesar biaya perolehan awal. Sedangkan pada metode ekuitas sebesar biaya perolehan awal ditambah bagian investor atas laba atau dikurangi bagian investor atas rugi atau dikurangi bagian investor atas dividen, ya. Lalu pengakuan pendapatan oleh investor pada metode biaya bagian investor atas dividen investi yang diumumkan sejak tanggal akuisisi.
Jadi membacanya ini ke bawah ya, ini ada garisnya ini. Yang ini miliknya metode ekuitas. Ya. Nah ini dividen investi dari laba sejak akuisisi oleh investor dianggap sebagai pendapatan. Kalau metode ekuitas sebagai pengurang investasi. Dividen investi melebihi laba sejak akuisisi oleh investor dianggap sebagai pengurang investasi. Metode ekuitas sebagai pengurang investasi. Ya, ini metrik perbedaannya. Nah, lalu berikutnya jurnalnya. Nah, semoga ini menjadi lebih mudah untuk membandingkan perbedaan antara metode biaya dan metode ekuitas. Ya. Jurnal pada saat perusahaan anak melaporkan laba, metode ekuitas kemarin, investasi saham bertambah, debit, pendapatan dari perusahaan anak kredit. Kalau metode biaya tidak di jurnal. Jurnal pada saat perusahaan anak melaporkan rugi, perusahaan anak rugi, maka perusahaan induknya juga sedih, maka berkurang akun investasinya. Maka jurnalnya kerugian dari PT anak debit, investasi saham PT anak kredit. Tapi kalau metode biaya tidak di jurnal, sehingga akun investasi saham tidak terpengaruh, tidak bertambah, tidak berkurang. Ya. Lalu jurnal pada saat perusahaan anak mengumumkan dividen. Pengumuman berarti piutang dividen debit, pendapatan dividen kredit. Kalau metode ekuitas, piutang dividen debit, investasi saham PT anak kredit. Jurnal pada saat perusahaan anak membayar dividen, ya biasa, kas debit, piutang dividen kredit. Kas debit, piutang dividen kredit. Kalau dividennya diumumkan lalu dibayar atau dividen tunai, ya jurnal di sini ini, kas debit pendapatan dividen kredit. Kalau di sini kas debit investasi saham PT anak kredit. Saudara lihat, kalau metodenya ekuitas, akun investasi saham selalu terpengaruh, berubah-ubah ini, berubah-ubah. Ya. Tapi kalau metodenya biaya, akun investasi saham tidak pernah tersentuh. Maka disebut angka investasi saham selalu sebesar biaya perolehan. Maka disebut metode biaya perolehan. Saya kira clear ini. Ya. Nah, ini ilustrasinya. Ya. Kalau metode biaya perolehan, ya, abaikan judul yang atas ini. Abaikan judul yang atas. Ya. Ini biaya perolehan. Setelah beroperasi selama 1 periode, ya, maka pohon ini besarnya tetap sama, ya. Nih. Nah, pohon ini merupakan ilustrasi dari akun investasi saham perusahaan anak. Tadinya sekian, sekarang sekian. Tingginya sama persis, tingginya sama persis. Ya. Ini adalah ilustrasi metode biaya perolehan. Sekali lagi judul yang atas ini abaikan ini. Mohon maaf. Ini saya salah metode ekuitasnya. Abaikan. Ini ilustrasi untuk metode biaya perolehan. Dulu di video metode ekuitas, saya pernah mengatakan, tolong ingat-ingat ilustrasi ini untuk dibandingkan dengan ilustrasi metode biaya perolehan. Nah, bagaimana kalau perusahaan memperoleh bagian dividen, perusahaan induk memperoleh dividen dari perusahaan anak, maka begini ilustrasinya. Nah, jadi tidak membesarkan pohon ini, tetapi ada tambahan di sini, ada tambahan buah atau daun di sini. Itu ilustrasinya. Sehingga akun investasi saham tetap sebesar pohon ini. Ya. Baik, sekarang contoh ya. Jadi di video kali ini yang masih gampang, akuisisinya dilakukan pada awal tahun ya. Ini ada laporan posisi keuangan PT besar, lalu di sebelah kanannya ada laporan posisi keuangan PT kecil ya. Pada saat posisi seperti itu, tanggal 3 Januari 2016, PT besar mengakuisisi PT kecil dengan cara membeli 8.000 lembar saham dengan harga 35.000 per lembar. Semester 1 2016 PT kecil melaporkan laba bersih 30 juta, semester 2 rugi 10 juta. Tanggal 10 Desember PT kecil mengumumkan pembagian dividen 12.500.000, pembayaran dividen dilakukan 20 Desember. Lalu PT besar sendiri ya memperoleh laba bersih sebesar 50 juta selama tahun 2016. Nah, permintaannya 6 ya, ada 6. 1. Jurnal pembelian saham, akuisisi saham 3 Januari.
2. Kertas kerja penyusunan laporan posisi keuangan sesaat setelah akuisisi, tanggalnya 3 Januari. Nomor 3, laporan posisi keuangan 3 Januari. Nomor 4, nah mulai pokok bahasan sekarang itu mulai nomor 4 ini. Jurnal perusahaan induk untuk mengakui laba atau rugi dan pembagian dividen perusahaan anak di tahun 2016 ketika perusahaan induk menggunakan metode biaya perolehan. Yang kelima, penyusunan kertas kerja untuk penyusunan laporan posisi keuangan setahun setelah akuisisi atau tanggal 31 Desember 2016. Yang keenam, laporan posisi keuangan konsolidasi 31 Desember 2016. Kita selesaikan satu persatu. Nomor 1, jurnal akuisisi 3 Januari, ya, investasi saham PT kecil debit, kas kredit, angkanya masing-masing 280 juta. Dari mana? 8.000 lembar kali 35.000 rupiah per lembar. Ya. Lalu berikutnya, ini adalah daftar lajurnya, kertas kerjanya. Ya, gampang sekali ya, karena ini belum berbeda antara metode ekuitas dan metode biaya perolehan, belum berbeda, masih sama ya, karena sesaat setelah akuisisi belum terpakai metode yang mana belum ya. Paling hanya saya terangkan ini angka 70 juta dari mana? Awalnya saldonya 350 juta, digunakan untuk membeli saham 280 juta, kasnya tinggal 70 juta ya. Baik, jurnal eliminasinya. Nah, jadi ini yang perlu dieliminasi. Saya ulang lagi, apa yang perlu dieliminasi? Akun resiprokal, akun timbal balik antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Apa itu? Investasi saham. Apalagi modal saham. Apalagi saldo laba. Ya, kalau ada selisih dicatat di diferensial. Ya, untuk mempermudah bagaimana menentukan angka-angka eliminasi, kita bantu pakai jurnal eliminasi seperti ini. Modal saham tempatnya kredit, kita eliminasi maka kita debit. Modal saham biasa PT kecil, debit 200 juta. Dari mana 200 juta? Ya, 200 juta dari mana? Ya, jadi kita punya 80%-nya ya dari 250 juta. Saldo laba PT kecil. Saldo laba PT kecil itu 50 juta. Kita punya 80%, kita eliminasi 80%-nya. Berarti 40 juta. Diferensial pembelian nanti ini ya. Lalu berikutnya, maksudnya saya jelaskan nanti. Berikutnya investasi saham PT kecil 280 juta kita tutup, kita eliminasi, kita kredit. Nah, perhitungannya modal sahamnya 250 juta, saldo labanya 50 juta, nilai bukunya 300 juta. Tapi 300 juta ini nilai keseluruhan ya untuk 10.000 lembar. Kita punya 8.000 lembar, 80%, 240 juta. Saham nilai bukunya 240 juta kok dibeli dengan harga 280 juta. Berarti harga perolehannya di atas nilai buku ini yang disebut diferensial pembelian. Maka dicatat nah dari sini ya. Dari sini. Baik. Berikutnya kalau disusun laporan posisi keuangan konsolidasi, laporannya seperti ini. Saya kira jelas ya. Berikutnya nomor 4 ya. Nomor 4 adalah jurnal yang diperlukan. 1. Tanggal 30 Juni. Tanggal 30 Juni itu PT Anak melaporkan laba, tidak di jurnal. Kalau metode ekuitas ada jurnalnya ya. Berikutnya 10 Desember pengumuman pembagian dividen, piutang dividen debit, pendapatan dividen kredit. Angkanya 80% kali 12.500, 10 juta. 20 Desember pembayaran dividen kas debit piutang dividen kredit angkanya 10 juta. 31 Desember berikutnya pengakuan rugi semester 2 tidak di jurnal. Ya, metode biaya perolehan. Berikutnya kertas kerja untuk penyusunan laporan posisi keuangan menjadi seperti ini ya. Ada beberapa angka yang perlu saya jelaskan. 1, saldo kas PT besar 130 juta. Dari mana? 70 awalnya, masih ingat ya. Kalau awalnya banget 350 digunakan untuk beli saham 280 masih 70 ya. 70 ditambah laba PT besar 50 ditambah dividen, penerimaan dividen dari PT kecil 10. Berikutnya saldo kas PT kecil berasal dari 50 awal ya, lalu semester 1 laba 30, semester
membagi dividen, semester 2 rugi 10, lalu membagi dividen 12.500.000 ya. Berikutnya ini investasi saham PT kecil selamanya tetap ya, 280 juta, tetap 280 juta. Berikutnya untuk saldo laba PT besar dari mana 100 ditambah 50 labanya PT besar sendiri ditambah 10 bagian dividennya dari PT kecil. 10 apa 12,5 Pak? 10, baginya dividen kan 12,5, tapi kita dapat 80%. Ya. Berikutnya ini saldo laba PT kecil dari 50 ditambah 30 dikurangi 10 rugi dikurangi dividen 12,5. Nah, ini yang baru yang di metode ekuitas tidak ada ya. Jadi di metode biaya perolehan muncul akun baru namanya kenaikan saldo laba untuk PT besar. Jadi disinilah cara metode biaya perolehan mengakui bagian laba atau rugi dari PT kecil. Kalau kemarin di metode ekuitas, akun investasinya langsung terkoreksi. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Tapi kalau di metode biaya perolehan, akun investasinya tetap. Ya, tetapi kompensasinya adalah dengan tambahan akun baru namanya kenaikan saldo. Boleh kenaikan, boleh penurunan, tergantung ya. Jadi dalam konteks ini, kenaikan saldo laba PT B, PT besar dari PT kecil. Berapa? 7.500.000 ya naiknya. Saudara cek ya. Jadi selama satu periode itu labanya naik 7.500.000. Saldo labanya naik 7.500.000. Loh, dari mana 7.500.000? Ya, pernah laba 30, pernah rugi 10 ya, masih 20 ya. Lalu bagi dividen 12,5. Jadi 7.500.000. Kalau awalnya 50 juta dengan 7.500.000 itu menjadi 57.500.000 sehingga kenaikannya 7.500.000. Saya ulang, 7.500.000 itu dari mana? Laba 30, rugi 10, bagi dividen 12,5. Nah, kenaikannya 7.500.000, kenaikan untuk PT besar hanya 6 juta. Dari mana? 80% dari 7.500.000. Ya, baik. Ini jurnal eliminasinya seperti ini, modal saham PT kecil 200 juta, saldo laba PT kecil 40 juta, ya, diferensial pembeliannya dilihat nanti, investasi saham PT kecil 280 juta. Ya. 40 dari mana? Dari sini. Ya, saya kira itu ya. Berikutnya yang keenam, yang terakhir, laporan posisi keuangannya disusun seperti ini. Ya. Nah, selesai sudah kalau akuisisi dilakukan pada awal periode akuntansi. Ya. Oh, sorry, ini tambahan sedikit penjelasan. Saldo labanya 166 juta. Berasal dari mana? Saudara lihat ya, dari daftar lajurnya itu cuma 160 juta. Lihat ini, 160 juta ya. Tapi di laporan posisi keuangannya menjadi 166 juta. Dari mana? Dari 160 ditambah 6 tadi. Kenaikan saldo laba untuk PT besar yang 6 juta tadi. Berarti 166. Baik, selesai. Nah, bagaimana jika akuisisi tidak pada awal periode akuntansi? Nantikan di video kami berikutnya. Demikian, semoga video ini bermanfaat dan semoga Allah memberikan kefahaman, kemudahan di dalam memahami materi ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.